Saya seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dari program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Untuk teman-teman yang masih berpikiran untuk kuliah itu mahal ataupun kuliah itu biayanya besar, mungkin bisa diubah mindsetnya. Misalnya kayak coba berpikir untuk bisa berpeluang untuk mendapatkan beasiswa dari prodi ini dan kakak tingkatnya itu langsung pada nyari Instagram aku. Iya. Buat nyari tahu. Karena itu juga jarang nggak sih jurusan? Jangan menyerah karena keadaan yang sulit, tapi ada suatu kesempatan nanti ataupun hadiah dari Tuhan yang bakal di depan nanti buat kita. Pas SMK tuh gitu. kalau boleh tahu jurusannya apa? Iya. Aku jurusan Teknik Pendinginan dan Tata Udara, AC. Apa tuh? Kehidupan di PTN tuh kayak gimana sih? Iya. Buat kita yang nggak tahu nih kan, Betul. kita PTN Iya, suka. betul. Siapa tahu beda gitu. Iya. Halo Sobat Sobat Milenial, kembali lagi bersama kami di podcast Kaum Milenial. Iya, udah sebulan nih. Iya, Kayaknya benar. yang host yang lalu dah lupain aja Iya, lah nggak ya. apa-apa dilupain aja. Ingatnya kita aja. Bener, nuansa Oke. baru nih Iya, di podcast bener. Kaum Milenial gitu. Betul. Kita masih baru-baru gitu, masih harum-harum, masih. Ya yang penting nggak itulah ya nggak Nggak ada lama luar. gitu. Oke. Nah kemarin tuh kan kita ngebahas mahasiswa berprestasi ya Iya. kan. Nah kali ini kita mau ngebahas apa sih, Cak? Kali ini kita akan membahas lika-liku masuk PTN. Nah, buat sobat milenial di rumah nih mungkin yang pengen masuk perguruan tinggi nih bisa banget nih nonton ini nih. Betul. Dan jangan lupa videonya jangan di skip ya, harus nonton Iya, sampai habis betul. gitu. Nanti kita akan dikasih tips-tips Betul. gimana sih cara masuk PTN gitu. Terus juga lika-likunya gimana sih Iya. ya kan caranya bisa masuk PTN. Betul. Atau mungkin kita bakal nanya nih kehidupan di PTN ya Iya, kan. betul. Karena jujur kita ini dari PTS ya kan. Iya. Kita nggak tahu nih di PTN tuh kayak gimana sih Betul, gitu. betul. Nah, ngomong-ngomong soal PTN, Kak Eja pernah nyoba masuk PTN nggak? Pernah nyoba waktu dulu SMK. Dulu kan aku SMK ya. Ya. Nah, terus aku ikut SNM sama SBM. Dulu tuh SNM itu karena SMK aku swasta, jadi emang dapetnya tuh kesempatannya tuh sedikit buat orang-orang terpilih aja. Nah, kebetulan yang dipilih tuh yang yang rapornya tuh lumayan tinggi gitu kan. Dan alhamdulillah rapor aku tuh paling tinggi satu angkatan. Iya. Tapi emang kesalahannya itu di pemilihan jurusan gitu. Jadi mungkin nilai akademisnya nggak mencukupi gitu. Dan aku pun dulu nyesel banget karena nggak punya nilai akademis, Ca. Oh gitu. Iya, dan dulu juga sempat ikut UTBK yang kalau nggak salah tuh dilaksanakan di UI ya kalau nggak salah. Nah dulu tuh sempat tuh ikut UTBK, cuman gagal lagi karena emang kurang belajar aja sih. Iya. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting sekarang masuk Iya, kuliah. apa-apa, yang penting kuliah ya Iya, kan. Nah, betul. kalau Ica sendiri? Ya kalau aku SN-nya belum pernah nyoba, tapi kalau SBM mau nyoba, cuman nggak dikasih sama orang tua. Kenapa tuh emang? Iya, katanya nggak usah nyoba-nyoba yang nggak tahu pasti rugi di ongkos gitu ya. Soalnya kan ujiannya nggak ada di tempat aku tinggal gitu. Berarti jauh ya? Iya benar. Ya mungkin emang kalau ngomong lika-liku PTN tuh ya beda-beda ya setiap orang ya. Nah kali ini kita bakal mengundang salah satu narasumber yang mungkin bakal ngasih nih tips masuk tips cara masuk PTN dan gimana sih lika-likunya masuk PTN. Langsung aja jangan ketawa mulu, Cak. Oke, langsung aja kita panggilkan narasumber kita, Kak Farhan. Oke. Wah. Halo Kak Halo. Farhan, selamat datang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kabar? Iya, kami baik-baik. Baik, Iya. mau mati dikit. Enggak, canda. Nah, sebelum kembali ke topik ya. Mungkin Iya. boring kali ya. Kita Betul. kenalan dulu gak sih? Iya. Mungkin sobat milenial ada ngeliat cowok ganteng gitu kan. Iya, wah. Mungkin Ini bisa tertarik digebet gitu. gak sih? Tuh. Kalau saya sebelah sini udah mulai centil gitu kan. Bukan. Jadi mungkin langsung aja ya untuk Kak Farhan memperkenalkan diri nih untuk sobat milenial di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Farhan Hoirullah. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dari program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Untuk saat ini aktivitas yang saya lakukan nggak hanya kuliah juga, Kak. Cuman ada beberapa aktivitas di luar kuliah yaitu bekerja juga. Oh gitu. Berarti kuliah sambil kerja ya? Iya. Iya.
Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jurusan nih, ini jurusan kakak baru kita dengar nih. pernah. Itu jurusannya gimana sih? Iya, Itu karena gue bahasa nggak pernah apa? dengar tuh Iya. jurusan apa tadi namanya? Rekayasa keselamatan kebakaran. Rekayasa keselamatan kebakaran. Kebakaran. Ya, benar. Itu Boleh apinya yang dijelasin? diselamatin ya? Benar. Itu Boleh apinya yang dijelasin? diselamatin ya? Apa? Itu orangnya, itu apinya yang diselamatin. Orangnya yang diselamatin. Ija mau diselamatin? Enggak, kan belum terjadi Ya apa-apa. makanya kamu masuk ke parit itu diselamatin. Oke. Nah itu bisa jadi- dijelasin sedikit nih Kak Farhan. Apa sih jurusan tersebut? Untuk jurusan rekayasa keselamatan kebakaran sendiri ini naungannya ada di tentang fokusnya ke api Kak. Kita bagaimana jadi firefighter untuk bisa menangani perkembangan si api ini dalam kebakaran. Lebih mencegah sih gitu. Oh gitu. Dan membuat proteksi aktif ataupun pasifnya. Oh, lebih mencegah. Kalau Mencegah. kalau sengaja dibakar gimana Itu dong? beda lagi. Itu berarti ada Itu nggak ada yang mau kriminal. nyelamatin lu, Cak. Aduh. Berarti emang jurusan itu kurang lebih kayak pemadam kebakaran nggak sih? Iya, Apa kayak beda? diupin-ipin bomba. Bukan. Iya, fokusnya bisa di bagian pemadaman api. Oh gitu, Iya. pemadaman api. Berarti emang berguna ya untuk di masyarakat gitu kan. Apalagi sekarang kan lagi musim ya global warming gitu. Kemana? Banyak pemanasan di bumi atau mungkin ada pembakaran liar, itu mungkin bisa diterapin untuk masyarakat Indonesia ke depannya gitu. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam apa namanya? Memasuki PTN gitu? PTN. Kalau bilang kendala ya Kak, kan saya juga dari SMK nih. Oh, Pasti iya. notabene SMK itu keluarnya kerja gitu Betul, kan. betul. Jadi informasi dari PTN-nya sendiri itu nggak terserap untuk dari si SMK-nya sendiri gitu, ke siswanya. Jadi kita harus mencari secara mandiri untuk informasi terlebih dahulu. Jadi kayak kemarin tuh bingung setelah keluar mau kerja atau kuliah gitu, karena dari gurunya sendiri tuh nggak ada informasi kayak nekenin untuk harus kuliah. gitu. Berarti emang nggak ada yang ngasih tahu apa namanya tentang perkuliahan gitu ya kalau di SMK? Ada cuman sedikit Oh, gitu. gitu, Dan iya. beberapa informasinya itu nggak tersebar secara luas seperti itu. Kak. Gitu. Tapi kakak ini masuk UNJ lewat jalur apa itu? Aku lewat jalur prestasi. Oh, prestasi. Ya kalau boleh tahu nih Iya. ya kan prestasinya apa sih Kak? Alhamdulillah prestasinya di lomba Paskibra. Oh gitu. Pas Gibra. Berarti itu yang di input itu sertifikat. Sertifikat di tingkat nasional. Gitu. Oh, nasional ya mungkin. Iya. Cuman modal itu doang masuk. Ya ke enggak UNJ. dong, kan kita harus belajar juga, Cak. Aduh. Nilai rapor juga termasuk Kak. Betul. Iya. Masa sertifikat doang. Terus tadi kan lumayan banyak ya kendalanya. Iya. Nah, menurut Kak Farhan sendiri gimana sih cara mengatasi kendala tersebut itu? Iya. Kalau untuk mengatasinya sendiri ya Kak, mungkin dari inisiatif dari kitanya, kesadaran kitanya tuh kemauannya seperti apa ke depannya. Jadi kan kita yang mau mendapatkan informasi, ya kita juga harus mencari informasi tersebut. Jadi Iya, benar. nggak hanya bergantung pada salah satu orang ataupun dari instansi yang harus didapat dulu, tapi kita harus mencari terlebih dahulu secara sendiri gitu loh Kak, alurnya. Kalau Berarti yang nggak diem doang ya, Oh, kita iya. harus cari informasi-informasi nih perkuliahan gitu kan. Ya percuma aja kan kalau kita diem doang ya bakal stuck di situ-situ Iya, aja benar. gitu. Tapi kampus UNJ ini emang kakak sendiri yang nyari atau yang dengar dari orang lain gitu? Jadi waktu itu ada sedikit cerita di UNJ sendiri tuh ada ngadain lomba ya Kak. Jadi Farhan datang waktu itu ngeliat temen yang lomba, terus kayak nggak ada inisiatif kayak buat berpikiran buat masuk UNJ karena kayak udah minder duluan gitu loh Kak. Nah, alhasil sempat bilang waktu itu di depan plazanya kayak see you again ya, sampai ketemu lagi nanti mungkin di tahun depan kita bakal Oh, gitu. bertemu gitu. Dan emang ada beberapa dorongan dari pembina ataupun guru-guru yang lain untuk coba masuk perkuliahan gitu, karena nilai kamu ini udah terjaga selama 5 semester kemarin gitu sampai kelas 12. Terus ya udahlah, alhasil saya coba untuk jalur SNM cuman gagal. Jadi akhirnya saya coba untuk mencari jalur mandiri di prestasi ini. Wah, akhirnya lolos masuk Lolos UNJ. ya. juga. Alhamdulillah ya. Walaupun itu ada sedikit nggak percaya sih, karena sedikit lomba Paskibra itu dipandang sebelah mata. Iya, Kan, benar-benar. Terus pada saat itu tuh misalkan nih Farhan nggak diterima di PTN gitu Iya. kan, tuh Mm-mm. gimana tuh? Iya. Paling jalan satu-satunya ya berkarir.
Oh, langsung kerja. Apa nggak mau nyari PTS gitu? Betul. Kalau dibilang PTS karena ngelihat dari kondisi orang tua juga. Oh iya. Jadi Oh kita iya. nggak Oh berarti kalau di UNJ ini ada beasiswa juga? Iya, aku alhamdulillah di beasiswanya juga. Oh gitu. Berarti emang nggak semua PTN tuh apa ya biayanya tuh mahal ya? Mungkin Iya. ada beberapa PTN yang menyediakan bantuan untuk siswanya sendiri gitu. Iya, dan biasanya itu di PTN itu untuk UKT-nya sendiri itu diseleksi dulu sesuai dengan gitu. keadaan mereka. Jadi kayak untuk teman-teman yang apa ya masih berpikiran untuk kuliah itu mahal ataupun kuliah itu biayanya besar, mungkin bisa diubah mindsetnya. Misalnya kayak coba berpikir untuk bisa berpeluang untuk mendapatkan beasiswa gitu. Betul. Dan sekarang pun banyak ya fakultas atau apa namanya universitas-universitas lain yang menyediakan kuliah sambil kerja Iya. gitu. Ya mungkin bisa itu untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Mungkin bisa juga bekerja dulu kita ambil Betul, gap year gitu iya. kan. Iya. Ngumpulin uang, nabung untuk kuliah. Iya. Karena kan kalau kita nggak kuliah atau mungkin kita cuma stuck di situ-situ aja ya percuma gitu. Apalagi Betul. di era sekarang itu kan cari kerja tuh lumayan susah ya. Banget. Lumayan susah gitu. Apalagi saingannya tuh kan udah S1, S2 Iya, gitu. benar. Makanya ya kita sebagai anak muda gitu kita harus apa namanya? Meningkatkan skill kita dan juga meningkatkan pendidikan kita gitu. Setuju banget sih, karena kan semakin kemajuan dunia semakin Iya, standar betul. pendidikan Betul. itu Benar. semakin tinggi Semakin kan. beda. Jadi untuk masuk PTN ini apa aja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan kakak sehingga bisa masuk perguruan tinggi UNJ? UNJ. Iya. Untuk faktor keberhasilan sendiri itu yang pertama dukungan dari orang tua terlebih dahulu ya kak. Jadi Iya, itu kita penting banget sih. minta restu untuk bisa lolos lah gitu, minta doanya, dan banyak juga di sekitar orang lain yang sayang mungkin sama kita yang bisa menjadikan doa kita untuk bisa lolos di PTN tersebut. Betul. Berarti emang apa namanya? Support system Iya, is number betul. one gitu ya kan. Gak hanya pacar doang support system. Iya, betul sekali. Udah punya pacar. Belum. Oh, belum. Belum. Ica bisa aja. Oke. Tuh Ca belum Ca. Iya, tenang nanti aja habis ini. Oke. Gitu ya. Nah, itu kan tadi Farhan sendiri tuh masuk apa namanya? Pernah dites juga ya? Tes masuk PTN. PTN kalau untuk yang SBM PTN aku nggak ikut. Oh, nggak belum. ikut. Ya, aku hanya di bagian japres, yaitu di portofolionya. Oh gitu Iya. ya. Berarti emang nggak ngerasain Ujian apa? UTBK-nya. Ujiannya ya Iya. berarti. Oh gitu ya. Terus kayak gimana sih misalkan nih amit-amit ya kan pada saat itu Farhan kayak nggak keterima gitu. Iya. Nah, gimana tuh cara Farhan untuk memotivasi diri sendiri gitu kan? Betul. Kayak nggak apa-apa deh nggak lolos gitu. Oke. Kalau aku berpikir lagi ke belakang ya kak, jadi kayak kalau mungkin ini bukan jalan yang untuk bisa berkuliah, mungkin ada jalan untuk berkarir ke depannya. Karena menurut Farhan ada planning di waktu nggak keterima kuliah waktu itu kan di SNM, kayak ya udah beda dalam hati berkomitmen setelah kerja ini sambilan untuk berkuliah juga. Jadi kayak gitu ya. menyempatkan karir tapi menyempatkan pendidikan juga. Jadi balance lah, mengimbangin, mengejar satu sama lainnya. Ya berarti emang dari diri kita sendiri ya Ca, Betul. pengen berkembang Iya. gitu kan. Kalau ya malas mah percuma aja ya nggak sih? Mm-mm. Kerjanya paling itu aja. Iya, nge-stuck di situ juga kan. Nah, pas daftar masuk UNJ gitu, kakak pasti merasa cemas nggak sih? Bilang cemas, iya. gimana? Aduh cemas, aduh ini bisa Cemas nggak lebih ya? ke Iya. pesaing sih, karena peluang di Japres sendiri itu agak sulit juga karena kan lawannya juga beberapa dengan sertifikat yang lumayan berjenjang juga kan ya, Kak. Dan banyak pesaingnya juga gitu. Cuman alhamdulillah kayak berpikir positif terus, kayak Yakin gitu. yakin karena kan Oh. kayak cobalah ini jurusan satu-satunya dan banyak yang nggak ada yang minat di situ, ya udahlah alhasil masuk situ dan keterima dan di stalker sama orang-orang yang ada di situ. Wah, Di keren stalker keren. Iya, Maksudnya? di stalker tuh kayak tiba-tiba ada anak baru nih Japres dari prodi ini gitu. Kakak tingkatnya itu langsung pada nyari Instagram aku. Oh iya. Buat nyari tahu Karena itu enak. juga jarang nggak sih jurusannya? Iya, makanya jarang. Iya. makanya kepo gitu. Wah, ada Iya. anak baru nih gitu. Iya, Gue siram benar-benar. pakai belambir. Kan kebakaran. Iya sih benar. Ya kan? Iya benar-benar. Iya. Nah bener. terus ya salah satunya sih apa namanya memotivasi diri sendiri, Iya. terus juga apa namanya support system dari keluarga itu nomor satu. Betul. Nah itu kira-kira dari keluarga sendiri gimana sih nge-support Farhan gitu sampai Iya. Farhan tuh bener-bener percaya Yakin, diri banget iya. gitu. Betul. Oke, sedikit cerita ya kak. Iya. Aku bukan dari keluarga yang
berada banget iya. dan bukan yang penuh kasih sayang lah Iya. gitu. Cuman aku sadar untuk bisa bisa mempunyai mental gitu, mendewasa dari karena keadaan. Jadi ya planning aku ya aku harus sukses gitu. Jadi jangan menyerah karena keadaan yang sulit, tapi ada suatu kesempatan nanti ataupun hadiah dari Tuhan yang bakal di depan nanti buat kita Betul. sendiri. Tuh, jangan putus asa tuh ya sobat Noeni ya. Aduh. Jadi pokoknya masuk perguruan tinggi negeri ini adalah salah satu kayak termasuk cita-cita kakak nggak sih? Iya, Iya, privilege sih. gitu. Tapi kok kakak milih jurusan itu sih? Mm-mm. Dari jurusan Kok yang bisa lain gitu? bisa kepikiran gitu? Iya, masuk itu. Oke. Jadi waktu itu aku sempat di SMP ada kedatangan penyuluhan dari damkar ya. Dan itu emang rame-rame satu kelas itu naik ke mobil damkar. Nah, jadi kayak keren juga nih, selain kayak jadi polisi ataupun TNI, kayak jadi damkar juga bagus nih karena kan jiwa sosialis atau pedulinya itu tinggi ke masyarakat. Jadi ya cobalah kita berkarir tapi sambil beramal soleh gitu. Wah. Buat saling membantu sama lain. Subhanallah. Iya, kayak Masya cerita Allah. Upin Ipin banget Iya. ya. Upin Ipin juga dibawa ke mobil damkar. Terus Jangan-jangan dia mau jadi itu, Iya. pemadam kebakaran lagi. Sama prospek kerjanya Kak yang masih Oh, luas. gitu. Oh, iya. Jadi Benar-benar. bersaing untuk nanti keluarnya itu masih banyak untuk bisa masuk seperti itu. Iya, Gitu betul-betul. ya. Berarti emang Farani sukanya kayak apa ya? yang besar-besar peluang Iya. kerja gitu. Iya, Gitu. untuk berpikirannya lebih pesaing sedikit tapi peluang untuk masuknya itu besar kayak gitu. Tapi ini kakak ngambil S1 ya? Iya, Oh, alhamdulillah S1. satu. Oh, gitu. Itu kan dukungan dari orang tua ya. Nah, kira-kira nih menurut Farhan sendiri, untuk masuk PTN tuh butuh nggak sih apa namanya? Butuh nggak sih finansial yang cukup gitu dari keluarga? Kayak misalkan gue dari keluarga kaya nih, pasti gue bisa masuk PTN gitu. Atau mungkin gue dari keluarga yang kurang beruntung, apakah gue bisa masuk PTN gitu? Kayak kalau misalkan dari faktor finansial ya Kak, itu balik lagi ke masing-masing kondisi karena dari pihak kampus pun nggak ada yang mensyaratkan untuk finansialnya harus tinggi. Oh iya, benar. Dan yang rendah diasingkan. Itu Benar. menurut Farhan kayak nggak ada sih, karena balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada tekadkah untuk bisa masuk PTN ya, mengejar beasiswa yang ada dari pemerintah maupun dari swasta gitu Kak. Kalau dari finansial seperti itu. Gitu. Terus cara memperkuat portofolionya gimana tuh? Kan non akademik. Iya, non akademik. Kalau Farhan sendiri memanfaatkan waktu-waktu di SMK sih. Jadi kayak daripada lu wasting time di luar sana nggak ngapa-ngapain, cuman kayak pulang sekolah dan gak ada hasilnya, ataupun kayak malah masuk ke kenakalan remaja kayak tawuran ya kan. Iya sih, emang Itu anak SMK waktu- kebanyakan kayak gitu ya. Iya, pergaulan bebas. Jadi ya hasil coba masuk ekstrakurikuler deh. Siapa tahu nanti ada rezeki ataupun jadi bahan untuk nilai plus. Kalau misalnya karir kan kayak nih anak bisa untuk Benar-benar. masuk ke pekerja, karena kan jiwa dari mudanya gitu, misalnya udah dibentuk nih leadershipnya, teamworknya gitu. Jadi kayak organisasinya udah enak gitu buat komunikasi. Tapi jurusan kakak sekarang ini berhubungan gak sih sama jurusan pas Iya, pas SMK tuh gitu? kalau boleh tahu jurusannya apa? Iya. Aku jurusan teknik pendinginan dan tata udara AC. Apa tuh? Baru tahu juga. Iya. Itu jurusan Gue Jurusannya juga lengkap Gue juga banget ya. SMK, cuman jurusannya Iya. banyak sih. Aku STM. Ya sama. Iya, STM juga. Iya, dulunya STM, sekarang SMK. Oh, Karena mulai ada peraturan kalau cewek bisa masuk Iya, sekolah. sekolah SMK. Saya. Oke. Tuh. Aku jurusan teknik pendingin dan tata udara. Itu AC. AC. Di bidang pendingin maupun di bagian kulkas. Oh, Jadi Oh gitu. Berarti kalau AC rusak bisa kakak Bisa. perbaiki. Sampai sekarang masih bisa. udah sedikit lupa sih Kak, pasti. Oh, lupa. Berarti tuh masuk ke engineering juga ya? Iya, Bisa engineering. bisa kerja di hotel Iya, atau di bisa di gedung-gedung gitu kan Iya, bisa. karena peluang dari alhasil perharinya pun kan lumayan ya Kak. Iya, untuk benar-benar. AC gitu. Dulu SMK-nya di Jakarta. Iya, aku di Blok M. Oh, di Blok. Oh gitu. Jadi kuliahnya juga di sini aja, nggak kemana-mana. Enggak. Masih lingkungan Jakarta aja. Selingkuhan. Masih Selingkuhan. lingkungan. Masih lingkungan. Aduh. Terus di sekolah tuh ada sekolah apa aja sih? Iya. Ada eskul paskibra, marching band, volley, futsal, basket. Berarti lu main aktif ya? Aktif. Nah, sebelum Farhan masuk eskul apa namanya? Paskib, sebelumnya tuh ikut eskul apa? Enggak, paskib. Oh, enggak, paskib. Cuma Emang itu dari awal dari SD, SMP. Oh, dari SMP keluar. Tapi kalau SMP keluar dari paskib, masuknya rohis. Cuman kalau dari SMK kayak udah berkomitmen
Dan ini Paskib aja. cocok di paskib. Nggak mau nyoba jadi children's marching band? Oh, tidak. Cak. Sangat berat seperti ini. Iya. Terus kan paskib kan banyak orang yang tahu kan kayak latihannya di lapangan, pemanasan gitu kan. Itu tuh gimana sih cara Farhan menjaga stamina gitu? Betul. Oke. Lebih ke semangat sih, karena semangatnya itu. Berarti emang suka ya? Iya, karena emang kayak apa ya, penasaran gitu hasilnya seperti apa sih ke depannya nih paskibra gitu. Apa ya, coba kita menaikkan prestasi sekolah lewat jalur paskibra gitu, karena kan non akademik juga nggak selamanya buruk ya kan. Jadi ya kalau emang nggak bisa mengimbangi di akademiknya, ya coba dia non akademiknya. Tuh, justru itu salah satu prestasi loh Iya, sobat dunia ya benar-benar. kan. Jarang loh orang yang emang fokus untuk di satu bidang gitu kan. Kayak Iya. misalkan gue punya suatu kelebihan nih, menyanyi gitu kan. Iya. Susah itu untuk orang fokus kayak nyanyi aja gitu kan. Kadang Betul. mungkin ada beberapa di belakang mereka yang kurang mendukung, atau mungkin ada dari mereka yang kurang tahu cara gimana sih untuk mengembangkan bakat yang ada di dalam diri gua gitu. Betul. Potensi Nah dulu dalam diri. iya benar, potensi dalam diri. Nah waktu itu dulu pas paskib itu masih ingat gak di posisi apa? Aku dari posisi paling belakang, depan hitung lengkap sampai hitung 2. Itu Oh, gitu. tingginya naik setiap tahunnya Oh, untungnya. gitu. Oh, gitu. Iya, Keren ya, dulu berarti kecil emang- banget soalnya. Oh iya. Oh iya. Berarti emang kalau kayak gitu tuh sesuai tinggi badan. Iya, postur badan untuk barisan. Oh alah, berarti emang apa kalau paskibra itu kan baris berbaris ya kan? Iya, Iya. baris Berarti emang ditentuin banget kerapihan dalam berbaris gitu. Mm-mm. Oh gitu, yes sih emang. Nah, jadi gimana apa namanya tuh paskibra ini kan paskibra ini semua dapat sertifikat nggak sih pesertanya gitu? Kalau untuk Atau- jenjang lombanya sendiri itu ada beberapa event yang mereka menyediakan untuk semuanya dapat gitu peserta. Cuman ada beberapa yang kayak hanya kejuaraan. Oh gitu. Iya. Mungkin kalau untuk sertifikat perorangan itu cuman hanya juara 1 sampai juara 3. Untuk yang harapan sampai bawahnya itu enggak. Oh enggak. Cuman satu Oh gitu. sertifikat. Oh iya. Gitu-gitu. Nah, ini kita balik lagi ya ke Iya. PTN. Kehidupan di PTN tuh kayak gimana sih? Iya. Buat kita yang nggak tahu nih kan Betul. kita PTN Iya, kita betul. siapa tahu beda gitu. Iya. Kalau untuk kehidupan PTN mungkin nggak jauh beda juga ya Kak sama PTS. Mungkin kalau PTS lebih fokus juga ada kesampingnya kerja gitu, misalnya kayak ada kegiatan di luar Benar. dari kampusnya itu Iya. kerja. Ini kalau untuk PTN itu berorganisasi. Oh, ada organisasi Iya, juga. Organisasi di sana tuh lebih banyak, ada UKM, ada yang organisasi, ada yang ikut himpunan gitu. Jadi bermacam-macam Kak. Ada juga yang pulang kuliah, ada yang pulang kuliah rapat gitu Oh, kan. iya. Ada tuh kura-kura Benar. kupu-kupu. Mungkin itu sih. Iya. kalau- Itu Kuliah Baru pulang tau lagi kuliah. tuh gue kura-kura itu tapi kupu-kupu doang. Kura-kura kuliah Nah, rapat. Farhan Oh, di iya. PTN tuh ikut organisasi apa? Aku selama di PTN itu ikut beberapa organisasi. Waktu itu diajak di BEM dulu. Di BEM. Langsung Oh, ke di- BEM? Iya, langsung di BEM. Wow. Gila sih. Terus Ditarik, ya alhasil ngembangin diri dong, kayak skill komunikasi, teamwork, terus juga kayak kerjasamanya seperti apa di sana, alurnya, koordinasi yang baik. Nah alhasil berkembang, pengen nyoba suasana yang lain lah gitu. Akhirnya ngambil di PIKR. PIKR ini naungan di mana pusat informasi konseling. Jadi waktu itu pernah, sebelum ke teknik rekayasa keselamatan kebakaran itu pernah berpikir kayak keren deh jadi guru BK cowok. Karena Oh, kan gitu. jarang banget kan Iya, iya, benar, guru BK benar. itu Iya, di iya. Iya sih, SMA atau emang. SMA itu cowok kan. Betul, Karena betul. mereka punya mindset untuk di guru BK sendiri itu kayak masuk ruang guru BK itu ada masalah gitu. Misalnya Iya, kayak dipanggil benar. itu ada masalah. Benar. sebenarnya nggak juga Enggak, ya, Iya. curhat gitu. curhat, konseling, kita punya masalah, Iya sih, larinya emang. ke situ. Kalau emang Iya. nggak ada teman yang buat dipercaya ataupun teman yang nggak bisa dipercaya ya Benar. ke guru gitu. Berarti Farhan sendiri bisa dipercaya? Iya. nggak 100% tapi Enggak. Oh. Soalnya ada kayak aja ada niat mau nyeritain masa lalu yang kelam. boleh. Nah, Iya. tuh mungkin bisa ya kan setelah masuk organisasi tersebut dari kitanya pun bisa menerima cerita-cerita dari orang lain gitu kan. Iya. Mungkin bisa juga ngasih solusi gitu. Karena Nah, nggak hanya itu kan, dari selepas dari PIKR nih pengen ngambil di luar lagi deh, di duta kan. Jadi kayak ada ajakan duta nih di BKKBN naungan ini. Ya udah, alhasil coba deh ngambil duta BKKBN kan, duta genre generasi berencana. Ya memberanikan diri dan hasil lolos. Wah, jadi sekarang jadi duta. Kalau untuk yang duta genrenya udah lengser, yang sekarang jadi duta fakultas.
Oh, Alhamdulillah. gitu. Oh, itu dari UNJ. Iya, kalau yang di duta fakultas di UNJ. Berarti UNJ itu ada duta-duta gitu ya? Ada, dia di tingkat universitas, ada yang di fakultas. Terus Oh, gitu. kalau lingkungan pertemanan di PTN tuh kayak gimana sih? Iya. Kalau untuk lingkungan pertemanan PTN itu macam-macam Kak. Ada yang kayak circle-an lah, kayak itu wajar lah ya kan di kampus. Betul, Ada betul. yang sesuai frekuensinya, ada yang enggak juga. Cuman ada yang kayak bener-bener netral, kayak Iya. sama-sama gitu. Maksudnya kumpulnya bareng-bareng gitu, nugas bareng-bareng gitu. Solidaritasnya lebih tinggi biasanya tuh kalau misalnya kayak gitu. Tapi emang cowok temanannya ada yang pakai Ada, circle ada juga? lah. Ada, Oh, gitu. ada. Karena kan mencapai target, kayak targetnya nilai. Oh, gitu. Mungkin ada yang kayak ambis Iya. atau mungkin ada Iya. yang circle mager kuliah gitu kan. Ada yang circle sama bareng pacarnya. Oh, Iya gitu. gitu. Beda sih kayak. Emang Ica nggak masuk circle ya? Enggak. Aduh, kasihan banget. Iya. Saya nggak suka circle. Oh, Iya. maunya bareng-bareng gitu Iya, ya. Sih, emang. benar-benar. Kadang emang kalau circle tuh ngebeda-bedain. Iya, lebih. betul. Kita mau temenan sama yang lain kayak terkekang sama Iya. ini. Katanya kok gabung-gabung situ sih Ruang sini dong. batas kita Iya, benar. terbatas gitu. Jadi ruang Benar-benar. gerak kita terbatas Iya sih, sama emang. seperti Iya. kayak Tuh, gitu. dengerin sobat milenia ya. Kalau yang kasih circle-circlean mending Iya. coba untuk nge-reach teman kalian yang mungkin betul. dia ada potensi nih temenan sama Betul. gua. Temenan sama yang baik-baik gitu kan, yang betul. membawa kita ke surga bukan ke Iya. neraka gitu. Yakin masuk surga? Aduh. Amin. Semoga. Iya. Amin lah. Masa Amin, gua suka? amin. Amin. Tapi kakak senang kan? Senang masuk UNJ. Oke, senang Senang. masuk surga. Ya semua juga senang loh masuk surga. Senang alhamdulillah. Terlebih juga masuk ke prodi yang langka ya di Iya, bidang ini. benar. Jadi peluang untuk kedepannya ya insya Allah lah Iya. bisa buat Lebih sukses besar ya, ya, iya. menaikkan derajat Iya sih, orang tua. emang. Jurusannya langka, organisasi langka. Baru dengar tuh tadi gua Iya. PIK PIK RS, Iya. PIK R. Benar. Nah, kira-kira Farhan sendiri punya hobi nggak? Ya. Hobi untuk dulunya ya Kak, itu lebih ke gambar. Cuman Wah, kalau sama dong. kalau sekarang tuh kayak punya passion di MC sih. MC. gitu. Oh, berarti ke arah public relation. Yes, kayak lebih kayak master of ceremony membawakan acara gitu. oke. Skill Keren, komunikasi ya lebih ditingkatin sih. Keren di sih. situ. UNJ itu berarti yang di Romangun ya? Iya, aku yang di Rawamangun. Oke. Ada beberapa juga yang ada di Halimun, ada yang juga Oh, itu di ada banyak cabangnya. Ada banyak cabang juga. Gitu. Tapi dari pas mau milih PTN selain UNJ ada nggak pilihan kampus lain gitu? Iya, sebelum Iya. UNJ. Ada. Aku ngambil di Batam, Politeknik. Tapi Dulu- kenapa nggak? Kenapa milih Batam? Iya, Oke. benar-benar. Kan itu Bisa jauh dikit banget. cerita ya. Iya. Oke, karena di awal waktu Farhan datang ke Jakarta itu kan emang orang tua udah pisah. Jadi kayak Oh, emang berarti emang asalnya dari Batam atau gimana? enggak, sempat awal itu di Jakarta kita. Jadi ayah itu udah punya kerjaan yang enak lah waktu itu. Kerjaan yang enak, cuman mungkin ada beberapa case masalah yang timbul kayak iya. diajaklah bisnis dan dia resign dari pekerjaannya, alhasil keluar dan nggak ada yang ngelola manajemen di bisnisnya, hancur ekonomi. Oh, gitu. Iya, jadi benar-benar hancur. Pindahlah ke Pasar Rebo waktu itu di Jakarta Timur. Pindah, nggak ada perkembangan, alhasil kita ke Batam. Oh, gitu. Bekerjalah di sana, Di sana. bapak sama orang tua gitu. Terus meningkatlah ekonomi, beberapa bisa mengirim ke Jakarta kan gitu. Dan cuman ada beberapa case masalah lagi yang timbul di sana. Aduh. Jadi balik lagi ke Jakarta gitu. Jadi Berarti di sini sendiri atau aku keluarga? sama nenek sekarang. Oh, di Kalau sini. iya, tadinya sama ibu lagi ada di rumah adiknya, Oh, lagi gitu. ada pengobatan gitu. Oh, oke. Jadi aslinya orang mana? Aku orang Riau sama Bandung. Oh, Rio Bandung. Jarang-jarang tuh ya. Biasanya kan Jakarta Bandung Iya, gitu kan. aku Riau Riau sama Bandung. Bandung. Rio Bandung. Oh, itu kalau di Batam tuh saudara. Iya, dulu tuh Batam saudara semua, ada paman, ada bibi, ada saudara dari bapak kan. Jadi kayak nggak dari ayah udah nganterin di 2008 ke Jakarta itu udah lost contact. Jadi kayak sampai ketemu lagi tuh di 2019. Oh gitu. Jadi setelah mau lulus SMK tuh nggak, jadi selama dari SD sampai SMK tuh nggak ngerasain adanya peran orang tua yang utuh. Jadi cuman iya. ya bermodalkan coba deh kita mencari solusi untuk bisa sukses dengan ya mendewasakan dari kondisi yang ada. Jadi kayak Betul. daripada kamu ke yang hal-hal yang negatif ya, jadi kayak coba deh berpikir untuk ke hal-hal positif. Ya udah akhirnya bisa untuk saat ini baru Betul. ketemu. Dan kenapa tadi bilang yang ke Batam? Iya, kenapa ya, tuh? karena
pengen ngerasain yang namanya dinafkain lah sama orang tua, sama gitu. ayah gitu loh. Karena belum oke. belum pernah ngerasain gitu loh. Jadi ya alhasil pengen nyoba, dan itu juga lintas jurusan. Aku D4 animasi waktu itu di sana. Gitu. Beda banget. Iya. Linjur banget, dan itu aku ikut ujian komik di 1 hari itu 1 jam aku gambar, dan emang berharap juga kan ke arah sana. Jadi isi komiknya itu apa yang kamu inginkan ke sana, ya udah aku coba ilustrasikan lah gambarnya, aku coba berdoa juga. Pengumuman itu juga aku nggak menyangka tiba-tiba hijau dibandingkan yang teman-teman aku yang lain. Gitu. Iya, mereka kayak kenapa ke Batam, ya udah nggak berani cerita juga karena Iya, masalah sendiri. Iya. Ya udah akhirnya coba buat pengen lintas jurusan aja di sana gitu. Peluang juga D4 di sana. Gitu. Jadi udah nyoba di Batam, lolos. Udah lolos. Tapi nggak boleh apa gimana? Iya, sama ibu nggak boleh, karena di sana itu emang bener-bener kan kehidupan di Batam itu emang sangat bebas Iya, ya. benar-benar. Karena di sana juga peran orang tua dari ibunya itu nggak ada, jadi ibunya pun berat untuk anak ke sana. Tapi meskipun begitu keadaan dalam keluarga, orang tua tetap mendukung kan? Tetap Iya, mendukung. Masuk PTN ini. Iya, karena biaya juga rendah ya, alhasil didukung. Dan mungkin Farhanya sendiri pun emang pengen apa? mengembangkan dirinya gitu Iya, ya kan, nggak betul stuck di banget. situ-situ aja. Iya. Kayak masalah orang tua ya biarin lah. Iya. Kita sendiri pun kita harus berusaha gitu. Iya, Betul. benar. Melihat masa depan untuk Iya, kita sendiri betul. juga Yang kan, penting itu masa karena depan. kedepannya kita punya keluarga kan. Betul. Iya. Amin. Amin. Nah, kira-kira nih ada nggak sih tips and trick nih buat sobat milenial di rumah Betul. masuk PTN? Masuknya 2 kali mulu. Cara masuk PTN. Oke, untuk mungkin dari teman-teman yang ada di rumah ya, mungkin untuk saat ini coba ditanamkan dalam dirinya untuk bermindset kalian itu nggak hanya dari SMK, maksudnya kita melihat dari SMK dulu ya Kak. Kita sama-sama punya peluang untuk bisa masuk PTN, sama-sama punya peluang untuk bisa masuk ke negeri gitu. Iya. Lebih ke kemauan terlebih dahulu sih, kayak mindsetnya diubah, coba untuk bisa, karena jenjang pendidikan di tahun depan itu bakal lebih maju, dan Iya, betul. standarisasi masuk pekerjaan itu juga semakin tinggi kan. Jadi untuk coba dari teman-teman kalian nih untuk bisa menjaga nilai sih, karena kan untuk jalur SNM sendiri itu kan dari nilai rapot ya Kak. Iya, benar. Jadi coba kalian pertahankan nilai rapot kalian ya minimal masuk 10 besar lah gitu. Cuman Iya, betul. kalau emang nggak bisa mengimbangi di akademiknya, coba untuk berkembang di non akademiknya, karena jalan ataupun rezeki ataupun keuntungan masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Betul. Jadi nggak hanya dari nilai juga, cuman ada beberapa faktor yang mungkin bisa jadi keuntungan buat kalian sendiri. Betul. Berarti Jadi itu ya iya, tips-tipsnya. semasa SMK pun kita harus kayak ikut eskul, Iya, terus betul. ikut lomba-lomba, itu penting banget Penting. sebenarnya Untuk ya. mendukung Iya, pelajaran jangan dia. cuma mikirnya tuh main ke rumah Iya. teman nongkrong nggak jelas. Aduh, Betul. ngapain sih ya kan sekarang. Ya. Sekarang tuh udah di era digital ya sobat Iya, milenial, yang mana tuh benar. cari kerja nggak gampang sebenarnya. Betul. Kita tuh Iya. harus punya skill, kita harus punya pendidikan yang bagus kayak gitu. Iya. Benar banget. Oke, jadi kayaknya itu aja ya. Mm-mm. Lika-liku masuk PTN, tips Iya. dan trik masuk PTN. Betul, dan ternyata emang se-struggle itu Iya, ya, benar. nggak semudah yang dipikirin gitu Iya. loh. Betul. Jadi gimana nih? Selesai nggak? Ica masih mau ada Farah di sini nggak? Aduh, jangan gitu dong. Aku kan jadi malu-malu. Tuh kan mukanya merah tuh. Aduh. Oke, jadi Ya itu mungkin aja itu aja ya. sobat Mungkin Mil. tips-tips tadi bisa sobat milenial manfaatkan gitu ya Betul. untuk masuk ke perguruan tinggi. Dari sekarang nih belajar, banyakin baca-baca buku Iya, gitu betul. kan, jangan main mulu. Mm-mm. Terus Iya. juga ikut eskul-eskul yang ada di sekolah, terus kembangin apa yang kalian senangi gitu. Ya. Kayak gitu sih kurang lebih ya Iya. kan. Iya. Jadi makasih ya Kak udah Makasih, Kak, bagi-bagi untuk datang tipsnya ke- ya. Udah diundang. Iya, makasih juga untuk datang di podcast kaum milenial nih ya Iya. kan. Nah, Jadi, buat sobat iya. milenial makasih banget yang udah nonton video ini sampai akhir ya kan, tanpa Betul. di skip ya. Iya. Sangat berterima kasih ya kita. Jadi setelah menonton jangan lupa di like, di Betul. komen, di subscribe, dan jangan lupa di share juga biar teman-teman yang lain bisa tahu nih apa sih lika-liku masuk PTN itu, apa Iya. sih tips-tipsnya gitu. Jadi sekian Sekian dari ya. kami, semoga informasinya bermanfaat buat kalian. See you guys in the next video. Bye. Bye.